bukan sorak-sorai yang terdengar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu malam 8 Februari 2026. Justru kekecewaan menyelimuti Persija Jakarta setelah takluk 0-2 dari Arema FC di pekan ke-20 BRI Super League 2025-2026. Kekalahan ini bukan cuma soal 3 poin yang hilang, tapi juga memicu desakan perubahan taktik hingga tuntutan memainkan wajah-wajah baru. Di tengah tekanan klasemen dan rekor buruk Februari yang terus menghantui, Mauricio Souza kini menghadapi ujian sesungguhnya. Laga tandang ke Gianyar bukan sekedar pertandingan biasa, ini penentuan arah musim Macan Kemayoran. Kini pertanyaannya, apakah ini sekedar terpeleset atau tanda bahwa racikan Mauricio Souza mulai kehilangan keseimbangan? Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Atmosfer panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno tak lagi menjadi jaminan kemenangan bagi Persija Jakarta. Di hadapan publik sendiri, Macan Kemayoran justru tumbang 0-2 dari Arema FC. Padahal Macan Kemayoran tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 72%. Namun dominasi itu tak berbanding lurus dengan efektivitas. Arema bermain sabar dan menunggu celah lewat serangan balik. 2 gol Gabriel Costa pada menit ke-82 dan 90+11 menjadi pukulan telak yang memupus target 3 poin Persija dalam menjaga jarak di jalur juara. Sebaliknya, Arema tampil disiplin dan klinis. Menunggu celah lewat transisi cepat, mereka menghukum kelengahan Persija di momen-momen akhir. 2 situasi itu cukup untuk meruntuhkan mental tuan rumah. Pelatih Mauricio Souza mengakui timnya gagal memaksimalkan ruang yang sudah dipetakan. Ia menilai babak pertama jauh dari harapan, sementara babak kedua menunjukkan peningkatan setelah perubahan posisi dan masuknya tenaga baru seperti Alaidin Ajarai. Namun persoalan transisi bertahan menjadi titik lemah. Saat menyerang terlalu dalam tanpa keseimbangan, Persija membuka ruang bagi serangan balik lawan. Detail kecil dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian akhir menjadi pembeda hasil akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Persija tertahan di peringkat ketiga dengan 41 poin. Tertinggal 6 angka dari Persib Bandung dan 5 poin dari Borneo FC Samarinda. Dalam persaingan ketat menuju tangga juara, hasil di kandang sendiri jelas menjadi kerugian besar, apalagi ketika rival terus mengumpulkan poin. Kini fokus beralih ke laga tandang krusial melawan Bali United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pertandingan ini menjadi momentum pembuktian, apakah Persija mampu bangkit atau justru semakin tercecer. Striker Gustavo Almeida menegaskan timnya siap memperbaiki detail yang hilang. Ia mengingatkan masih ada 14 laga tersisa dengan 42 poin yang bisa diperebutkan. Tambahan 7 pemain baru di putaran kedua juga memberi harapan akan kedalaman skuad yang lebih solid. Secara taktis, laga di Bali akan menjadi ujian mental sekaligus strategi. Bermain tandang setelah kehilangan poin di kandang menuntut respons cepat dari sisi konsistensi, fokus bertahan, serta efektivitas di kotak penalti. Jika mampu belajar dari kegagalan memaksimalkan dominasi di GBK, Persija berpeluang mengubah tekanan menjadi motivasi. GBK mungkin tak lagi angker, tetapi musim belum berakhir. Jika ingin menjaga asa juara, Persija wajib menemukan kembali ketajaman dan keseimbangan permainan. Kekalahan 0-2 dari Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno pekan lalu bukan hanya menyakitkan secara klasemen, tetapi juga memancing reaksi keras supporter. The Jackmania mendesak pelatih Mauricio Souza segera mengubah pendekatan taktik saat Persija Jakarta bertandang ke markas Bali United FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Formasi 4-3-3 bertahan yang selama ini digunakan dinilai kurang efektif, terutama dalam mengantisipasi serangan balik, kelemahan yang kembali terlihat saat menghadapi Arema. Supporter mengusulkan perubahan ke 4-2-3-1 agar transisi lebih seimbang. 2 gelandang bertahan dianggap mampu memberi perlindungan ekstra bagi lini belakang, sekaligus membebaskan 3 gelandang serang untuk lebih kreatif menopang striker tunggal. Skema ini juga dinilai cocok untuk high pressing dan menjaga dominasi lini tengah. Selain taktik, rotasi pemain menjadi sorotan. Dari 7 rekrutan anyar, baru Fajar dan Alaidin yang cukup sering tampil. Nama seperti Shane dan Paulo masih minim menit bermain, sementara Jin Mota, Mauro, dan Cyrus belum menjalani debut. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, menilai sulit mengukur keberhasilan transfer jika pemain baru tak diberi kesempatan membuktikan diri. Khusus di sektor kiper, desakan juga menguat agar Cyrus Margono mendapat peluang tampil setelah Carlos Eduardo kebobolan 2 gol kontra Arema.
Antusiasme supporter terlihat jelas di media sosial, berharap wajah-wajah baru menjadi solusi di tengah persaingan ketat papan atas. Selain itu, duel di Gianyar juga akan menguji mental tandang Persija. Jika di GBK mereka gagal menjaga wibawa, maka di kandang Bali United tekanan akan berlipat. Mauricio Souza tak hanya dituntut meracik taktik yang lebih solid, tetapi juga memastikan tim tampil lebih agresif, disiplin dalam transisi, dan tak mudah kehilangan fokus seperti saat melawan Arema. Kini semua mata tertuju pada sang pelatih, apakah berani melakukan perubahan besar atau tetap bertahan dengan formula lama di laga penentuan nanti. Kekalahan 0-2 dari Arema FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi pelajaran berharga bagi Mauricio Souza. Dominasi penguasaan bola tak berarti apa-apa ketika tim rapuh dalam transisi dan lengah menghadapi serangan balik. 2 gol Arema menjadi cermin bahwa ada celah taktik yang harus segera dibenahi, terutama keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dengan Persija kini tertinggal 6 poin dari Persib Bandung dan berada di bawah Borneo FC Samarinda, setiap kesalahan kecil terasa mahal dalam perburuan gelar. Bagi Souza, kekalahan ini harus menjadi cermin sebelum menghadapi Bali United FC. Evaluasi tak hanya soal taktik, tetapi juga respons mental pemain ketika ditekan. Rekor menunjukkan tim juara biasanya tak menelan lebih dari 5 kekalahan dalam semusim, sementara Persija sudah mencapai angka itu di pekan ke-20. Artinya, margin kesalahan nyaris habis. Laga tandang ke Gianyar menjadi momentum pembuktian apakah perbaikan benar-benar dilakukan, terutama dalam menjaga keseimbangan transisi dan meningkatkan ketajaman lini depan. Ujian semakin nyata karena Februari bukan bulan yang bersahabat bagi Macan Kemayoran. Sejak 2024, Persija tak pernah meraih kemenangan liga sepanjang bulan ini. Tren buruk tersebut kembali menghantui setelah takluk dari Arema di laga awal Februari 2026. Situasi makin kompleks karena Persija berpotensi menjadi tim musafir. SUGBK harus disterilkan untuk agenda FIFA Series, sementara penggunaan JIS masih menunggu kepastian kesiapan. Artinya, di tengah tekanan klasemen dan bayang-bayang rekor Februari, Souza juga harus menyiapkan tim. Semua faktor ini menjadikan laga kontra Bali United bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan ujian kepemimpinan dan arah musim Persija ke depan. Lebih dari itu, pertandingan di Gianyar bisa menjadi titik balik musim Persija. Jika Mauricio Souza mampu meramu strategi yang lebih adaptif dan menanamkan mental bangkit kepada skuadnya, kemenangan atas Bali United tak hanya memutus rekor buruk Februari, tetapi juga menghidupkan kembali kepercayaan diri tim dalam perburuan gelar. Menurut lo, dengan kekalahan menyakitkan dari Arema FC, mampukah Persija bangkit dan menang melawan Bali United? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.